It's okay, it's okay. Hey. You guys at dinner. 하늘의 맹세코 당신 아이 맞아요. 난 당신이 날 떠날 줄 알았어. Episode dibuka dengan John yang membawa Simile ke hadapan mereka semua. Di sini Simile mengatakan tujuan dirinya datang ke sini hanya untuk menangkap Henry. Kemudian Henry juga mengatakan kalau mata-mata tersebut adalah si kampret Michael. It's Michael. Yes, James. That Michael. Sementara itu ketika mereka sedang tidur, tiba-tiba saja alarm berbunyi. Dan langsung pergi untuk melihatnya. Ternyata anak buahnya berniat akan pergi meninggalkan kapal. Tapi Kapten Gal langsung mencegahnya. Karena hal itu akan membuat anak buahnya bernasib sama seperti Ray dan juga Desmond. Tapi untung saja sekarang Desmond sudah kembali sadar. Itu semua berkat Penny yang membuat ingatan Desmond bisa kembali. Nobody leaves this ship without my say-so. I'm not beating these men to scare you. Hello, Michael. Not now, man. Yes. Kemudian Said bertanya alasan Michael ada di kapal ini. Why are you on this boat? I'm here to die. Di tempat lain sebelum terjadinya perang yang sangat mengedankan sekali, Henry memberikan sebuah peta dan menyuruh kepada Alec untuk pergi ke tempat tersebut. Karena jika mereka menangkap Alec, sudah dipastikan mereka akan menggunakan Alec untuk menangkap Henry. Dengan kata lain, Henry tidak ingin kalau Alec menjadi beban untuknya. Dan Rosa sangat setuju dengan rencana tersebut. Hey, Said, what are you doing? Kemudian Michael menjelaskan kenapa dirinya bisa ada di kapal ini. Ternyata setelah Michael keluar dari pulau tersebut, hidupnya semakin berantakan. Ditambah lagi anaknya lebih memilih untuk tinggal bersama dengan neneknya, atau ibu dari si kampret Michael. Alasannya karena Michael menceritakan kepada anaknya kalau dirinya sudah membunuh Libby dan juga Anna saat masih di pulau tersebut. Kemudian anaknya menceritakan hal tersebut kepada neneknya. Jelas saja hal itu membuat ibunya sangat marah dengan kelakuan dari si kampret Michael yang sangat membagongkan sekali. Dan hal itu membuat Michael sangat frustasi, sampai-sampai dirinya berniat akan melakukan tindakan yang sangat dilarang oleh agama, yaitu bundir. Tapi tiba-tiba saja si Tom muncul di hadapannya, dan Michael langsung menyerangnya. Ternyata tujuan Tom datang ke sini hanya untuk meminta bantuan dari si kampret Michael. Tapi jelas saja Michael menolaknya dan lebih memilih untuk pulang. Kemudian Tom mengatakan kalau Michael tidak bisa membunuh dirinya sendiri sebelum Michael melakukan sebuah misi dari Henry. Tapi jika Michael tidak percaya, Tom langsung memberikan pistolnya dan menyuruh kepada Michael untuk melakukannya sendiri. Dan ketika di rumah, Michael pun langsung saja melakukannya.
Dan ya, ternyata benar saja, meskipun ada pelurunya, tapi pistol tersebut seolah-olah tidak akan membiarkan Michael meninggal begitu saja. Setelah itu, Michael langsung bertemu dengan si Tom. Dan ya, ternyata benar saja. Tom mengatakan kalau yang sudah merekayasa pesawat tersebut adalah Charles Widmore. Kemudian Tom langsung menunjukkan semua bukti kepada si kampret Michael. Itu karena Widmore ingin merebut pulau tersebut dari tangan Henry. Oleh karena itu, Henry menyuruh kepada Michael untuk menyamar dan hanya membunuh orang yang dianggap berbahaya untuk dirinya. Singkat waktu, besok paginya, Michael langsung pergi dan bertemu dengan Naomi dan juga si Miles. Tapi ternyata Miles mengetahui siapa Michael sebenarnya, karena dirinya memiliki kemampuan indera keenam. Tapi untung saja Miles tidak akan mengatakan kepada siapapun siapa Michael sebenarnya. Singkat cerita, ketika Michael akan melakukan misinya untuk menghancurkan kapal ini, tiba-tiba saja Don't do it, Michael. Dan ya, jelas saja hal itu membuat Michael sangat takut. Setelah itu, Michael langsung menekan tombol tersebut hingga akhirnya I love you, Walt. Setelah itu, Michael mendapatkan telepon dari Henry yang mengatakan kalau Michael terlalu cepat mengaktifkan bom tersebut karena di kapal ini terdapat orang-orang yang tidak bersalah. Tapi untuk yang kedua kalinya bom tersebut akan aktif untuk menghancurkan kapal ini. Kemudian Henry menyuruh kepada Michael untuk merusak alat komunikasi dan juga mesin kapalnya dengan tujuan agar kapal tersebut tidak sampai di pulau. Kemudian Said langsung membawa Michael ke hadapan Kapten Gal. What the hell is this? Oceanic Flight 815. His name isn't Kevin Johnson. Spent 2 months with him on the island. It's Michael Dawson. Di sini Said menjelaskan semuanya. Kalau yang sudah menghancurkan mesin kapal ini adalah Kevin Johnson alias si kampret Michael. Karena Kevin Johnson adalah mata-mata dari Henry. Sementara itu ketika mereka sedang istirahat, tiba-tiba saja I just have a bad feeling about this. Dan ya, ternyata Kimi dan anak buahnya berhasil menemukan mereka. Kemudian Rosa berusaha untuk menenangkan Alec. Tapi ketika akan pergi, Rosa malah tertembak, yang membuatnya langsung meninggal. 1, 2, 3. Wait, don't! I'm better! Sementara di pantai, Bernard menemukan seseorang yang sudah meninggal. The dog was barking. I didn't see him. Dan ternyata orang tersebut adalah seorang dokter. Di sini mereka melihat bekas luka di leher si dokter, yang sepertinya ada seseorang yang sengaja membunuhnya. Atau mungkin saja karena terkena efek samping dari pulau ini. Di tempat lain, Kimi menjadikan Alec sebagai sandera dan menyuruh kepada Alec untuk mematikan pagar sonar tersebut. Karena diancam, Alec pun dengan terpaksa mematikannya. Turn this thing off. Baby with them, just promise you. It's off. Di waktu yang sama, John mendapat panggilan masuk. I think it's for Ben. Kemudian John langsung bertanya kepada Henry tentang maksud dari kode 14J. Dengan cepat, Henry langsung mengambil senjata dan memberikannya kepada Sawyer. Kemudian mereka langsung mencari tempat yang aman untuk bertahan dari serangan Kimi dan juga anak buahnya. Kemudian Sawyer akan pergi untuk melihat Claire dan menyuruh kepada semua orang untuk masuk ke dalam rumah hingga tiba-tiba Get
Get back inside! Di sini mereka saling adu mekanik. Tapi Sawyer yang khawatir kepada Claire berusaha untuk mendekati rumahnya, tapi tiba-tiba dan ya, untung saja Claire masih hidup, sementara anaknya sedang bersama dengan Harley. Kemudian Sawyer langsung membawanya ke tempat yang lebih aman. Tapi Henry melarang untuk membuka pintunya. Tapi dengan cepat, Harley langsung memecahkan kaca tersebut untuk menolong mereka berdua. Sounds like a great plan to me. What do you say, Hunter? Kemudian Mel datang untuk mengantarkan walkie-talkie karena dirinya disuruh oleh Kimi. Dan sebelumnya Kimi berhasil melepaskan si Mel. Kemudian Mel meminta kepada Henry untuk menyerah sebelum banyak korban yang berjatuhan. Karena sekarang Alex sudah ditangkap oleh Kimi. Jelas saja hal itu membuat Henry terlihat sangat marah dan langsung bicara dengan Kimi. Di sini Kimi meminta kepada Henry untuk menyerahkan dirinya secara sukarela. Tapi jelas saja Henry menolaknya. What kind of guy do you think I am? The number of mercenary organizations. Okay, Ben. Kemudian Kimi langsung membawa Alec. Dan Alec meminta tolong kepada ayahnya untuk melepaskannya. Or I'm gonna kill your daughter. I'm listening. Dan jika dalam waktu 10 detik Henry tidak menyerah, maka Kimi akan langsung menghabisi Alec. You have 10 seconds, Ben. Daddy! 9, 8. Kemudian Henry mengatakan kalau Alec bukanlah anaknya. Tapi Kimi tidak peduli sama sekali hingga akhirnya. She means nothing to me. Kill her. Go ahead and do it. Dan ya, dengan teganya Kimi langsung menghabisi Alex saat itu juga. Henry yang sangat marah langsung masuk ke ruangan rahasia. Where you going? Open up! Tidak lama setelah itu Henry muncul kembali dan mengatakan kepada mereka untuk berlari seedan-edannya ke dalam hutan. Karena ternyata mereka akan dibantu oleh sesuatu yang sangat mengedankan sekali. Dan ya, ternyata Henry melepaskan monster tersebut untuk menyerang Kimi dan anak buahnya. Kemudian mereka pun langsung pergi untuk menyelamatkan diri. You just call that thing! Go! Go, go! Dan Henry menyuruh kepada mereka untuk pergi duluan, karena dirinya akan melihat dulu anaknya yang sudah meninggal. Setelah selesai, Henry langsung menyusul mereka. Di sini Henry akan pergi untuk bertemu dengan Jacob. Tapi ternyata mereka tidak akan ikut bersama dengan John ataupun Henry. Dan lebih memilih untuk kembali ke pantai bersama dengan Jack. Dan John mengizinkan mereka untuk pergi, kecuali Harley. Di sini John meminta kepada Harley untuk tetap ikut dengannya. Tapi dengan gagahnya Sawyer langsung melawan si John. We need you to find the cabin. He ain't going anywhere with you. Karena tidak ada pilihan lain, Harley pun lebih memilih untuk ikut bersama dengan si John. Itu karena demi kebaikan kita bersama. Tapi Harley berjanji akan menyusul setelah tugasnya selesai bersama dengan si John. Dan Sawyer meminta kepada si John untuk menjaga Harley. Karena jika tidak, maka dirinya akan membunuh si John. You harm so much as one hair on his curly head, I'll kill you. Fair enough. Let's go. Which way?
Follow me.